Hai hai hai, hello everyone and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku mau nggak berbicara sih, kayak cerita lah. Kita cerita-cerita tentang perjuangan aku bisa masuk Universitas Pendidikan Indonesia, tepatnya di ilmu komunikasinya gitu. Sebelum itu, sebelum kita berbicara atau berbicara lebih lanjut, bercerita gitu ya, langkah baiknya kita perkenalan dulu ya. Let's me introduce myself. Nah, perkenalkan, nama aku Nazila Harjamalia Putri. You can call me Amel, Nazila, and whatever you want gitu kan. Aku dari Garut. Nah, sebelum kita membahas cerita ini, alangkah baiknya kita tuh throwback. Karena kalau aku buat video ini berarti alhamdulillah, Masya Allah gitu ya, aku keterima di Indonesia, Universitas Pendidikan Indonesia Ilmu Komunikasi guys. Nah, dimana ceritanya dari aku masuk SMP. Aku SMP tuh pesantren, kebetulan pesantren yang notabene tuh kita pasti belajar ilmu agamanya lebih banyak. Nah di sana pertamanya tuh aku nggak mikir masuk UPI, nggak mikir masuk Unpad, nggak mikir masuk nggak mikir masuk UI gitu. Aku di sana berpikirnya tentang Timur Tengah, Timur Tengah, Timur Tengah, Timur Tengah gitu kan pasti ya. Kita pengen ke Mesir, ke Arab atau kemana gitu kan. Nah di situ aku pertamanya pengen ke Al Azhar guys. Tapi karena suatu entah kenapa aku pengen keluar sekolah di sana. Akhirnya dengan diskusi dengan keluarga, aku diizinin keluar. Tapi dengan syarat kamu harus sekolah di Bandung, di tempat dulu pamanku sekolah. Ya, it's okay lah. Meskipun aku keluar terus aku masuknya asrama lagi gitu kan. Aku masuk di Bandung tuh alhamdulillah beasiswa dari Jawa Barat. Nama sekolahnya tuh Asrama Bina Siswa SMA Plus Cisarua Provinsi Jawa Barat. Kalau sekolah negerinya tuh SMA Negeri 1 Cisarua Bandung Barat gitu ya. Di sana aku testing pokoknya ya, dengan tahap pertestingan aku testing, alhamdulillah masuk. Disitulah baru nih aku melihat dunia luar, kayak wow, amazing, banyak sekali orang jenius di sini. Kan bayangin loh yang masuk sana tuh, aku yang notabene dari kampung masuk ke kota, shock gitu ya, kayak wah, aku bisa ngalahin ratusan orang loh masuk ke sini. Nah, kebetulan sekolah aku tuh yang asramanya tuh keterimanya tuh 50 putra, 20 putri gitu ya. Tapi kita sekolah di SMA-nya campur sama anak dari luar gitu. Nah, disitulah persaingan ketat terjadi. Pas COVID, kebetulan kita COVID pulang ke rumah lagi, kita online, kita daring. Temanku ada nih yang ikutan lomba. Pertamanya aku juga mau ikutan guys, duta bahasa pelajar kan. Weh, di sana pas lihat persyaratannya harus bikin esai, bikin video, kayak wah, jiwa malasku meronta-ronta. Jadi aku tidak jadi, temanku ikutan dan dia menang. Yes, itu yang membuat aku makin iri. Ya Allah, kok orang-orang bisa begini, aku kapan? Akhirnya di sana aku kayak mulai, yuk kita ketahui diri kamu, yuk bisanya apa yuk gitu. Nah, setelah COVID 2 tahun ya, aku di rumah bosen dong. Akhirnya aku merantau, jalan-jalan ke rumah saudara yang di Bekasi. Di sana kebetulan keluargaku yang ini tuh dia kerjanya di media TV, di media perindustrian gitu kan. Nah, kebetulan ada syuting, krunya tiba-tiba COVID, dia positif, otomatis nggak bisa ikut, aku yang menggantikan. Dan ya, aku menggantikan, aku swab, akhirnya aku negatif, aku ikut ke Bogor syuting gitu ya, sama Kunto Aji, Nadine Amizah, pokoknya gitulah. Nah setelah itu wah, momen bahagia dong. Wah, aku bisa ketemu artis, bisa syuting gitu kan. Nah di sana kita ngobrol-ngobrol sama para kru gitu kan. Di sana aku banyak belajar, kayak kamu harus gini 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 gini. Akhirnya aku browsing di internet, kayak kerja di TV itu harus gimana, kerja di media itu harus gimana. Oh, ilmu komunikasi. Di sana udah mulai ada ketertarikan, kayak oke, ini aku pengen ilkom gitu. Nah, setelah itu kita masuk lagi sekolah karena COVID-nya udah mulai reda, kita masuk sekolah. Kita sekolah lagi, aku kelas 2 SMA, kelas 3 SMA kan. Aku kelas 3 di sana kayak udah mulai memikirkan tentang perkuliahan. Nah, di sana ada emangku gitu, pamanku yang bawel banget tentang kuliah gitu tuh, kayak dia ngirim-ngirimin link-link beasiswa kan. Lu daftar ini lagi, lu daftar ini gitu. Nah, setelah itu aku akhirnya ikutan daftar di Telkom sama di Ukrida. Tapi yang Telkom itu belum buka, testingnya dia itu April, tapi aku udah pemberkasan, aku daftar yang di Ukrida aku milih kedokteran sama optometri, tapi yang keterimanya di optometri dengan beasiswa full 100%. Nah setelah itu kayak weh,
enak banget nih hidup, kayak udah ya udahlah, kalau kamu SMA udah lulus, seenggaknya kamu nggak SNMPTN, kamu udah punya backingan nih, backing kamu ini nih Ukrida, kamu udah keterima sebagai mahasiswa gitu. Nah akhirnya aku kan nyoba SNM, aku tuh anak IPA, kekeh pengen IPS Ilkom kan. Nah ada kan kampus fair gitu ke sekolah, ada yang bilang kakak kelasku gini, lu tuh anak IPA jangan ngada-ngada pengen masuk IPS yang Ilkom, kan banyak tuh pesaingnya. Kayak aku di sana ngedown kan, aku sadar diri juga posisiku di sana, kayak nilai gue nggak gede-gede amat guys, kayak gimana ya aku minta dong jalur langit, ya Allah aku pengen ini, aku minta ini gitu kan. Yang di sana aku dengan tekad aku daftar SNM tuh, kebetulan aku juga kepilih SNM, aku daftar SNM Ilmu Komunikasi UPI pilihan pertama, yang kedua pilihannya Pendidikan Sejarah. Di sana entah Allah sedang baik, ya Allah, Allah sedang baik, Allah selalu baik ya. Pas aku buka pengumuman, deg, biru guys, selamat Anda dinyatakan sebagai, pokoknya nih ada reactionnya ya. Nih aku kasih tunjuk reaction video aku pas buka. Ya Allah, Kak Tremor. Ada lulus. Nah itu video yang aku buat kalian gitu ya, buat pas aku buka pengumuman SNMPTN. Pokoknya nothing is impossible gitu ya, karena meskipun aku anak IPA tapi alhamdulillah aku bisa keterima di IPS. Maka di sanalah aku kayak banyak berusaha, ya Allah aku pengen ini. Makanya kalian harus juga banyakin jalur langit dan jalur daratnya, usahanya jalur langitnya jangan lupa mintanya sama yang pemilik maha kuasa langsung gitu ya. Semoga bisa menginspirasi kalian semua yang mau masuk ikom atau maupun yang lainnya. Dari aku paling ya cukup sekian ya, mohon maaf kalau kepanjangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you in the next video. Bye.